Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk episode 270, Anda bertanya Alkitab menjawab. Abam, dari 0896, 98, 32 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, salam sehat. Izin saya bertanya, apa boleh? Apakah vaksin adalah tanda binatang? Dikarenakan saya sudah divaksin dan saya merasa sangat takut jika itu benar. Orang yang mengatakan vaksin itu tanda binatang itu hoax. Saya juga sudah divaksin, keluarga saya divaksin, para pendeta-pendeta sekitar saya juga divaksin. Anda tidak perlu takut karena itu adalah dusta. Ya, vaksin itu tidak ada hubungannya dengan antikris. Oke. 08215706 dan seterusnya. Usia 39 tahun dari seorang wanita. Salam Pak Era, saya menggunakan nama NN saja, NN. Umur 39 tahun. Saya yang pernah bertanya pada Pak Era soal suami saya minta cerai. Sampai saat ini saya masih di Kalbar, suami di Kaltim. Kami menikah secara Kristen dan catatan sipil. Saya bingung dengan jawaban Pak Eras. Kalau saya harus kembali ke Kaltim untuk menemui suami saya lagi, sedangkan suami saya sudah tidak mau terima saya lagi. Saya minta penjelasan pada suami, tapi penjelasannya sangat menyakitkan Pak. Dan dia yang berkata kalau selama ini dia tidak pernah cinta sama saya. Dia hanya kasihan melihat saya. Saya hanya diam. Dan iya aja Pak dengan penjelasan dia. Saya sangat bingung Pak, meminta pendapat siapa. Di lingkungan saya hanya saya yang percaya Tuhan Yesus. Orang tua, adik-adik, serta teman-teman saya beragama lain. Saya bergumul terus tetapi seolah Tuhan terdiam. Saya juga ikut Pak Eras doa pagi. Ya, saya tahu nama ini. Maka tadi sebelum mulai saya baca nama ini, saya berkata kepada staf yang mendampingi saya di sini, nama ini saya kenal karena sering muncul di doa pagi. Kebetulan saya bisa menangkap nama ini. Adik-adik serta teman-teman saya itu agamanya lain. Nah, tapi saya tetap ikut Tuhan ya, ikut doa pagi, tapi malah saya bergumul untuk berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apakah saya salah kalau saya memilih bekerja untuk pendidikan anak-anak serta biayanya orang tua saya yang sudah tua? Mohon sarannya Pak, terima kasih. Persoalan ini tidak sederhana. Tentu saya tidak akan bisa memberikan jawaban secara tepat dan lengkap kalau saya tidak mendengar kasus secara lengkap. Misalnya begini, Anda tinggal dengan siapa sekarang, Anda punya penghasilan tidak, dan seterusnya. Tetapi ada hal-hal penting yang saya mau sampaikan. Kalau suami sudah tidak mau terima, ya Anda tidak perlu mengemis lalu datang ke Kaltim ya. Tidak perlu. Anda harus tetap diam saja. Dia minta cerai, Anda diam saja. Pemberkatan nikah yang disahkan oleh negara itu tidak mudah diceraikan. Itu melalui prosedur perceraian dalam legalitas hukum. Jadi saya harap Anda tetap tenang saja. Tidak usah mengemis-ngemis datang ke Kaltim untuk diterima suami karena suami sudah tidak menerima. Anda tetap di Kalbar. Sekarang masalahnya bagaimana Anda memiliki penghasilan dan membesarkan anak-anak ya. Saya tidak tahu berapa anak Anda di sini. Tetapi melihat kasus ini, nanti konselor wanita yang berpengalaman dari kami akan menelpon Anda. Anda akan kami dampingi ya. Kami akan mendampingi Anda. Dan itu menjadi kebahagiaan kami bisa mendampingi Anda dan mengajak Anda berkemas-kemas pulang ke surga. Oke? Tuhan memberkati. Ya, nanti akan segera ditelepon oleh staf kami ya. Ini dari luar negeri rasanya ya. +3168220 dan seterusnya ya. Bapak Pendeta Erastus yang dikasihi Tuhan, saya bernama Selvinusi. Saya mau bertanya bagaimana caranya kita orang Kristen berpuasa.
Kita berpuasa kalau benar-benar ada kebutuhan rohani yang mendesak, dan dari kebutuhan rohani itu kita benar-benar merasa membutuhkan waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berpuasa. Jadi kita berpuasa bukan sekedar karena memang kita tidak mau makan atau kita sedang mau barteran dengan Tuhan seperti yang kita sering dengar, supaya mendapat pekerjaan puasa, supaya dapat jodoh puasa. Ini puasa-puasa yang salah. Tuhan Yesus berkata bahwa ada saatnya murid-murid akan puasa. Kapan? Ketika mempelai, yaitu Yesus naik ke surga dan mereka menantikan Roh Kudus. Ada kebutuhan yang mendesak, yaitu kebutuhan rohani. Jangan puasa untuk hal yang tidak perlu atau bukan sesuatu yang prinsip. Tubuh kita bait Allah, harus dijaga, jangan sampai hanya karena kita mau barteran tadi, kita tidak makan. Tetapi saya juga harus memberitahu bahwa orang berpuasa itu sehat. Ada saatnya tubuh kita memang harus diriset, ya, tidak bekerja keras, perut kita tidak bekerja keras. Itu juga secara higienis metabolisme tubuh kita bagus. Kalau untuk melakukan hal itu boleh, tapi tidak ada unsur agama, tidak ada unsur spiritualitas, tapi unsur kesehatan. Ya. Jadi puasa itu kalau ada kebutuhan rohani yang mendesak, dan tentu semua dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita merendahkan diri dengan benar. Jangan puasa dengan kesombongan, ya. Artinya kita merasa tidak makan nih, lalu Tuhan mesti dengar doa saya, ya. Saya puasa nih, saya rohani. Nah, ini juga menjadi kesombongan rohani. Apalagi sengaja dilihat orang. Kalau pendeta sengaja mau menunjukkan dirinya ini rohani, itu malah menjadi salah. Oke, yang penting kebutuhan rohani yang mendesak dan dalam pimpinan Roh Kudus untuk puasa, agar itu berkenan di hadapan Tuhan. Wanita usia 42 tahun, Tangerang, nomornya 08138864 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya mohon pesan saya dibacakan. Pak, saya seorang wanita umur 42 tahun tinggal di Tangerang. Saya punya kakak perempuan yang berumur 40 tahun karena kakak saya selama ini mengasihi orang tua hanya doa saja tanpa ada tindakan atau perhatian sama orang tua. Contohnya waktu papa mama saya diopnam di rumah sakit, dia hanya datang ke rumah sakit 1 jam saja, tidak pernah lama. Dan selama ini kakak saya tidak pernah bawain makanan atau apapun untuk menyenangkan orang tua. Sampai papa saya stroke butuh biaya banyak untuk berobat, kakak saya tetap tidak mau patungan buat obatin papa. Karena saya tidak mampu bantu biaya berobat papa stroke, saya akhirnya minta kakak saya bantu untuk biaya berobat papa. Tapi kakak saya tetap tidak mau bantu, katanya dia bantu doa saja. Kakak saya seorang aktivis gereja dan selalu bicara rohani ke mama papa. Bagaimana cara saya menegur atau menasihati kakak saya? Mohon bimbingannya karena selama ini bapak saya anggap sebagai mentor saya dan saya beserta suami selalu rajin ikutin Truth ID. Terima kasih Pak. Mohon infonya, jawaban pesan ini ada di album seri keberapa. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga. Anda ya wanita usia 42 tahun ini, Anda mengasihi orang tua. Kakak Anda yang umur 47 tahun ini tidak bisa dikatakan rohani walaupun dia aktivis gereja. Paulus mengatakan orang yang tidak peduli orang tuanya, tidak memelihara orang tuanya, anggaplah seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, bagaimana menasihati kakak? Ya, kalau kata menasihati dari adik kakak mungkin seringkali kurang pantas atau dianggap tidak pantas. Tapi sharing dan memberi masukan harus. Sampaikan bahwa papa mama sakit, membutuhkan banyak biaya, Anda sendiri juga terbatas. Itu disampaikan. Kalau dia sudah tidak mau mengambil bagian dalam beban ini, jangan minta dia lagi. Ingat ini, jangan minta dia lagi. Kepada semua pecinta suara kebenaran dan pendengar ABAM,
Hal ini sudah terjadi di banyak orang. Kasus ini sudah sering terjadi. Keluarga besar yang punya orang tua, anak-anaknya tidak peduli. Nah, kalau saudara salah satu dari anak itu, Anda harus berani memikul beban orang tua walaupun habis-habisan. Jangan harap. Dan saya beritahu, Anda tidak akan pernah menjadi miskin karena itu. Jangan mengeluh, jangan mengumpat, jangan membenci saudara-saudara yang tidak memperdulikan orang tua. Pikul sendiri. Dan Anda tahu Anda sedang menabur berkat untuk diri Anda. Karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang ya yang menghormati orang tua, akan dibuat bahagia dan panjang umurnya. Jadi harus diterima sebagai ucapan syukur jika saudara memiliki anggota saudara yang lain tidak memperhatikan orang tua. Perhatikan sendiri, pikul sendiri. Kalau Anda tadi berkata saya terbatas, percayalah Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatanmu. Anda harus berkata aku bersedia apapun kulakukan. Tapi ajak bicara pasangan hidupmu. Sampaikan pesan ini bahwa kalau kita memperhatikan orang tua, Tuhan pasti memberkati secara khusus. Dan menantu pasangan hidup Anda harus menerima orang tuamu sebagai orang tua kandungnya. Dan tidak sia-sia apa yang dilakukannya untuk orang tua ini. Ya, jangan harap kakakmu yang pelit, ini pelit ya, yang tidak mau peduli orang tua ini, pikul sendiri. Jangan berkata aku tidak sanggup. Percaya Tuhan akan memberi jalan keluar. Jangan lagi minta saudara itu. Jangan lagi memperkarakan hal ini dengan kakak. Kalau Anda sudah membicarakan, sudah memberi masukan atau nasihat, stop. Tidak usah ngemis-ngemis lagi. Ya, perjuangkan. Percaya ini. Jangan bersungut-sungut ya. Lakukan. Habis-habisan membela orang tua. Anda pasti diberkati Tuhan. Ini kalau terjadi atas saudara-saudara yang lain, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan keluarga, anggota keluarga yang lain, saudara yang lain yang tidak memperhatikan orang tua. Diam saja, urusi sendiri. Karena itu adalah kesempatan berkat. Anda sedang mendapatkan yang namanya tambang berkat. Walaupun sekarang berat, pikul. Nanti Tuhan akan tolong. Oke, pria usia 18 tahun, ini masih muda sekali, 0818-0753. Salam Omera, selamat siang. Saya seorang mahasiswa S1 laki-laki usia 18 tahun. Sejak kecil saya sudah menjadi jemaat Rehobot dan saya senang sekali mendengar khotbah Omeras yang mencerahkan dan berisi kebenaran dari Tuhan. Saya memiliki masa-masa remaja yang cukup kelam. Saya dulu suka mendengar firman, namun saya tidak tahu bagaimana menerapkannya dalam hidup. Saya dulu sangat suka menonton tinju, saya sering melihat attitude para juara tinju, dan mereka tampaknya terobsesi dengan profesinya. Singkat cerita, saya mulai terobsesi. Obsesi saya yang tak sehat mengakibatkan saya tidak segan menghujat nama Tuhan ketika saya tidak mendapat apa yang saya inginkan. Saya mulai mengikuti kompetisi sains di SMA, di mana saya mulai berprestasi. Saya benar-benar terobsesi menjadi yang terbaik, sampai-sampai saya jatuh gagal, dan saya mulai sadar bahwa jalan hidup saya selama ini salah total. Dan saya harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya pun bertobat dan mengakui segala ketidaktepatan saya. Ini bahasanya bahasa saya nih. Bahasa bagus nih, saya ketidaktepatannya. Ketika saya berusaha merubah diri saya. Ketika saya berusaha merubah diri saya merasa sering muncul impuls. Rangsang maksudnya di alam bawah sadar. Ada roh-roh jahat yang mencobai, menuduh, menghujat nama Tuhan, dan berusaha memanipulasi saya untuk menjauh dari Tuhan. Saya jujur, saya cukup takut apabila hal ini terus berlanjut. Apakah hal ini dapat saya selesaikan? Saya juga takut dipandang Tuhan bersalah atas ini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Terima kasih Om Eras. Oke, begini sayang,
orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi salah satu prajuritnya. Atau yang sering saya gunakan kata warrior, pejuangnya. Nah, masalah ini, saudara, masalah yang dialami oleh banyak orang. Jatuh bangun atau ups and down. Tapi puji Tuhan kamu masih punya kesadaran untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, menyadari kesalahan dan berbalik kepada Tuhan. Dan saya beritahu bahwa jalan hidupmu masih panjang, perjuanganmu juga masih panjang dan berat, tetapi bertekunlah. Salah satu masalah yang kamu hadapi adalah adanya intimidasi di dalam diri kita. Seakan-akan kita ini punya dua pribadi. Itu saya jawab benar. Jangankan kamu, saya pun juga. Kita ini memiliki yang namanya kodrat dosa atau manusia lama yang licik. Yang licik. Waktu di mimbar kita bicara apa, keluar dari mimbar, dia bisa mengintimidasi kita, mengarahkan kita untuk hal-hal yang tidak patut. Bahkan waktu di mimbar, sementara kita khotbah, itu muncul suara, kamu hebat loh. Memang kamu pendeta yang tidak sama dengan yang lain. Oh, kamu diurapi loh. Ini membuat kita jadi sombong. Ini salah satu contoh. Nah, itu jangan kita anggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Itu biasa. Memang ada suara itu. Dan kita harus menghadapinya dengan tenang. Jadi kita lihat realitas adanya suara-suara yang mengintimidasi kita. Sekarang kalau kelemahan orang judi, itu nanti diarahkan untuk judi. Kalau kelemahan orang itu seks, nanti diarahkan untuk melakukan hubungan seks. Nah, itu ada di dalam diri kita. Kalau orang itu terobsesi pujian sanjungan, dia akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal itu. Ada suara-suara yang mengarahkan kita ke sana. Nah, seperti yang kamu alami, dia seperti mau menghujat Tuhan dan lain-lain. Ini kemarahan-kemarahan yang pernah muncul di hatimu. Dulu marah kepada Tuhan. Dan itu menjadi suara yang ada di dalam hatimu. Kamu tetap tenang. Ya, memang ada. Jangan kamu dikalahkan. Tetap tenang. Ingat ini. Tetap tenang. Lalu kamu mulai membersihkan suara-suara itu dengan memasukkan kebenaran. Nah, ini yang penting. Kamu lawan dengan kebenaran. Kalau menuduh menghujat nama Tuhan, kamu berkata, aku memuliakan Tuhan. Kalahkan itu. Ya. Ayo menjauh ke Tuhan. Kamu menjawab, Tuhan kehidupanku. Di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Wah, indah sekali kalau kamu ikut doa itu. Seringkali doa bersama kita itu akan mengarahkan kita ke arah Tuhan. Kita sering doa bersama, menyanyi sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Yuk. Lalu kita harus kalahkan dengan komitmen. Aku memilih Tuhan. Aku memilih hidup suci. Aku memilih pulang ke surga. Kita mengalahkan suara-suara yang mengintimidasi kita dengan tenang, dengan komitmen, saudara, dengan tekad, dengan janji. Itu indah sekali. Coba lakukan itu. Saya punya banyak kesenangan dan itu sudah melekat. Tetapi saya tenggelamkan, saya kalahkan berbagai kesenangan saya dengan mengatakan, aku menjadikan Engkau satu-satunya kebahagiaanku, Tuhan. Tidak ada kebahagiaanku selain Engkau. Kalahkan itu. Dan pergumulan itu akan membuat kamu kokoh. Percayalah. Akhirnya kamu akan bisa menjadi kokoh dan suara-suara itu akan makin melemah. Lakukan itu dan selamat berjuang. Kamu jangan takut dipandang Tuhan bersalah, karena itu kamu belum bersalah. Kamu baru berperang. Kalau kamu kalah, baru bersalah namanya. Jadi jangan bersalah. Ikut-ikut Pak Om Eras terus ya. Doa bersama, ikut doa bersama dengan Kak Stephen Erastus. Doa pemuda, ikut warrior. Ya, nanti kamu akan menang. Dan ini saya katakan perjalananmu masih panjang dan berjuang. Harus berjuang. Tapi kamu dipilih.
Kamu umat pilihan, orang pilihan yang mau menjadi pejuang. Tuhan jadikan kamu warrior. Oke? Tuhan berkati. Usia 27 tahun. Ya. 08385200. Ini wanita nih ya. Salam Om Eras. Wanita usia 27 tahun ya. Om, saya punya adik-adik cewek semua. Saya sedih Om, adik saya pacaran dengan laki-laki yang tidak seiman atau non-Kristen. Mereka pacaran udah bertahun-tahun. Dan adik saya yang nomor 2 minggu yang lalu tiba-tiba izin kepada orang tua mau masuk agama lain dan akan dilamar. Kemarin baru saja adik saya dilamar dan langsung menetapkan hari pernikahan. Saat saya mendengar kabar bahwa adik saya akan masuk agama lain itu, hati saya hancur, saya kecewa, saya marah. Sebagai seorang kakak sebenarnya saya tidak merestui. Saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Saya serahkan semua pada Tuhan. Tapi Om, hubungan saya jadi tidak baik dengan adik saya semenjak saya menasihati mereka. Mohon solusinya Om Eras, bagaimana menyikapi adik saya. Terima kasih Om, Tuhan memberkati. Hal-hal ini sudah saya alami ya. Tidak ada keluarga saya yang pindah agama sih. Tetapi dari keluarga saya yang lain ada yang mengalami ini ya. Dan itu pedih sekali, saudara. Ada ponakan, ada siapa gitu. Itu pedih. Ya. Yang satu hal yang saya mau nasihatkan kepada kamu, jangan menunjukkan permusuhan, tapi juga jangan menunjukkan persetujuan. Kok bisa? Bisa. Dia akan tahu bahwa kamu nggak setuju. Tapi kamu tidak memusuhi. Kok bisa? Bisa, saya sudah melakukan ini. Ya, jangan menunjukkan permusuhan, tapi juga jangan menunjukkan persetujuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu harus merelakan hal itu terjadi, artinya karena itu di luar kemampuan kamu. Tuhan pun tidak bisa mencegah kalau dia tidak bisa dicegah. Supaya hal ini jangan menjadi berhala. Artinya kamu akan terikat, terbelenggu oleh masalah, jadi susah, murung. Akhirnya kamu tidak memuliakan Tuhan. Nah di sini kamu akan menghayati betapa dahsyat yang namanya free will atau kehendak bebas itu. Tuhan tidak menentukan dia masuk neraka. Tuhan tidak menentukan dia pindah agama. Dia memilih pindah agama. Begitu yang kedua, relakan. Karena itu tidak bisa dihindari. Bukan setuju ya, ya sudah. Supaya kita tetap memuliakan Tuhan dan tidak hanyut dengan suatu hal yang bisa mencengkeram diri kita sehingga kita dalam kemurungan. Jangan. Yang ketiga, kamu masih punya keluarga yang lain, adik yang lain yang belum pindah agama dan diharap tidak pindah agama. Kamu jagai mereka. Dengan kehidupan kamu yang memancarkan kemuliaan Allah. So mereka tidak pindah agama. Keempat, masih berusaha mengembalikan adik ini kepada Tuhan. Tetap say hello, bagaimana keadaan kamu. Ingat, jangan menunjukkan persetujuan kamu. Jangan menunjukkan persetujuan ini karena agama lain, tapi juga jangan memusuhi. Suatu hari dia akan datang dan berkata, Kak, aku menyesal. Tunggu. Dan itu menjadi proyek kamu yang kamu gumuli. Oke? Saya mengasihi kamu, ya. Oke, hampir saya sebut nama kamu nih. Oke, Tuhan berkati kamu. Oke. 0822 4000 dan seterusnya. Dari Papua. Shalom, Pak Era, saya mau bertanya Pak, bagaimana cara kita membedakan doa saat teduh yang benar? Ya. Salam merasa itu saat teduh yang benar merasakan kehadiran Tuhan atau hanya perasaan emosi kita saja Pak? Terima kasih. Ini jawaban ini pertanyaan yang sangat bagus, dibutuhkan tapi tidak mudah saya jawab.
Membedakan doa saat teduh yang benar ya, sehingga orang merasakan kehadiran Tuhan. Saat teduh itu adalah periodenya. Artinya kita menyediakan waktu untuk berdoa, baca Alkitab, menaikkan doa syafaat, menyembah Tuhan. Itu kita sering sebut saat teduh. Sebenarnya ini hanya istilah yang sudah umum dibuat, ya. Orang anak-anak muda bilang sate, saat teduh. Kalau disebut saat yang lain apa? Bisa saat kontemplasi misalnya. Saat meditasi kontemplatif bisa. Itu hanya sebutan saja ya. Nah, dalam saat teduh itu ada doa, ada permohonan atau ucapan syukur, ada doa syafaat, ada penyembahan dan seterusnya. Bagaimana merasakan kehadiran Tuhan? Tidak mudah. Karena seringkali orang tidak bisa membedakan antara emosi, pribadi, dan hadirat Tuhan. Tetapi kita akan dapat merasakan kehadiran Tuhan yang benar kalau kita, yang pertama, tiap hari belajar hidup suci. 2, tidak terikat dengan dunia ini. Pokoknya kalau hidup suci tidak terikat dengan dunia, orang akan merasakan hadirat Tuhan. Jika bukan hadirat Tuhan, dia juga tahu bukan hadirat Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang tidak hidup suci dan masih mencintai dunia. Makanya suasana doa yang kelihatannya kusuk itu hanya emosional. Apalagi kalau pemimpinnya hidupnya tidak kudus dan masih mencintai dunia. Dia tidak bisa menebarkan atau menularkan suasana hadirat Allah yang benar. Jadi bagaimana bisa membedakan hidup suci setiap hari? Hidup bersih. Dan jangan terikat dengan dunia. Oke? Demikianlah ya episode kita kali ini. Episode yang ke-270. Sampai nanti masuk episode yang berikut 271. Tuhan memberkati saudara.